sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nila Frismaya. Dulu, ia menganggap sakit kepala itu hanyalah masalah biasa. Cukup dengan minum obat anti nyeri, kemudian rasa sakitnya bisa menghilang. Hingga akhirnya, ia menyadari sakit kepala ini merupakan tanda serius. Sebab saat diperiksakan ke dokter, tekanan darah dan kadar kolesterolnya sangat tinggi. Lantas bagaimana solusinya agar tak menjadi komplikasi seperti stroke dan penyakit jantung? Mari simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Pemirsa di Go Healthy, saya Aditya Herpavi, tentunya bersama praktisi kesehatan ada Mas Yohanes dan juga Mas Boyke. Kami bertiga selama 30 menit akan memberikan solusi cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kita ada Ibu Nila Frismaya. Apa kabar Ibu Nila? Baik, alhamdulillah. Saat ini kesibukan hari-hari apa Ibu? Hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Oke. Iya, ibu rumah tangga aja. Hobi? Iya. Ada banyak? Hobi sih suka menari memang. Iya. Boleh disapa nih keluarga, mungkin udah ada cucu? Udah, alhamdulillah. Nah, ini ada cucu, anak, mantu, tetangga, Iya, sahabat. betul. Silakan disapa Ibu Nila. Halo, saya Nila Frismaya. Saya lagi ada di Go Healthy. Tonton saya ada di sini, anak-anakku semuanya, teman-temanku semuanya, ya. Tonton aku ada di sini ya. Makasih. Ya. Selama ini atau sejauh ini Ibu Nila punya keluhan apa di seputar kesehatan Ibu? Sering ngeluh ngerasa pusing Mas. Bangun tidur tuh pusing. Nah, sampai telinga sering berdenging gitu kan. Saya pikir kalau zaman dulu itu kan kayak mitos aja gitu ya. Ada yang ngomongin Iya, ada yang ngomongin gitu ternyata kan. Enggak cuman itu. Iya gitu. Sering rasa pusing, bangun tidur pusing. Jadi saya kemana-mana tuh selalu bawa obat pusing. Selain pusing yang sering terjadi atau sehari-hari, ada keluhan lain nggak? Mungkin di tangan atau di kaki atau di mana? Kalau saya sih sering ngerasa kayak kaki tuh ngerasa berat ya. Kesemutan, kebas, kayak gitu Mas. Sebelah mana Ibu? Sebelah kanan. Boleh tahu kapan Iya. terakhir check up ke dokter? Sekitar masih seminggu yang lalu sih gitu. Memang tinggi tekanan darah pada saat itu pernah saya cek itu sampai 180/90. Kolesterolnya pernah saya cek itu paling tinggi 260-an. 260-an. Iya, 260. Asam urat? Asam uratnya 8. Gejala-gejala ini baru Ibu dapatkan sejak memasuki usia berapa? Sejak memasuki sebetulnya dari tahun 2017 sih udah mulai ada gejalanya. Tapi setelah memasuki usia 53 kan saya menopause ya, Dok, gitu. Nah, itu mulai berasa, mulai lebih berasa gitu, lebih sering kambuh ya boleh dibilang gitu. Nah, jadi pemirsa, menopause memang merupakan sesuatu yang alami, tapi kita harus sadar bahwa di dalam tubuh kita terdapat penurunan daripada estrogen yang mengakibatkan darah menjadi lebih kental, pembuluh darah menjadi lebih kaku. Cirinya adalah kolesterolnya naik dan juga karena kakunya pembuluh darah menjadi yang namanya hipertensi. Dan itu dirasakan dengan telinga yang berdenging, dengan pusing yang terus-menerus. Angka-angka hasil pemeriksaan kesehatan yang begitu tingginya dan masih sampai sekarang ya, masih konsisten tinggi ya Bu ya. Itu pasti terganggu kan aktivitas sehari-hari. Iya, terganggu banget Mas gitu. Nah, terganggu sekali gitu. Pernah dijelaskan nggak penyebabnya apa bisa sampai setinggi itu angka tensinya, kolesterolnya dan sebagainya? Selama ini sih belum pernah yang sampai ini ya, justru makanya saya datang ke sini pengen nyari solusi nih. Gitu. Dilihat dari riwayat keluarga, ada nggak keluarga yang punya riwayat serupa dengan Ibu? Ada, almarhum Ibu. Itu kenapa Bu? Sampai terjadi komplikasi? Iya, jadi almarhum Ibu memang kan ada riwayat darah tinggi, ada diabetes juga gitu. Diabetesnya itu lumayan tinggi Mas, bisa sampai 300-400. Oke. Komplikasi apa Bu yang terjadi pada orang tua Bu? Itu aja sih, darah tinggi sama diabetes sama jantung ya. Ada gitu. stroke?
ada stroke juga. Ada stroke Iya. juga. Berarti kondisi orang tua ibu pada saat terkena stroke itu hanya berbaring saja, Bu ya? Hanya berbaring. Hanya Iya, berbaring, ada kelemahan, tidak bisa bergerak, berarti ya Bu Iya, ya? tidak bisa. Tidak Oke. bisa. Nah ini juga menjadi perhatian untuk Bu Nila karena sebelum dilakukan pengambilan gambar, kita juga sudah melakukan pemeriksaan hasil tensi Ibu Nila ini masih tinggi di 162 per 90. Tensi yang sudah mencapai 130 per 80 saja, ini sudah terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Apalagi tensinya mencapai 160. Iya, aduh, itu ngeri banget. Ya, ini perlu Iya. ada Udah upaya warning yang itu. Ibu Nila harus lakukan supaya tensinya tetap terkendali. Ibu tadi bilang ini kalau lagi kambuh atau Iya. lagi kumat tuh mengganggu sekali. Betul. Semengganggu apa sih Bu? Emang apa nih sampai apa badannya nggak bisa gerak, kaku sampai apa? Ya pada akhirnya saya lemes gitu, Mas, gitu. Akhirnya saya tiduran aja, gitu. Karena kan mau ngapa-ngapain tuh jadi kayak nggak nyaman, gitu. Karena pusing berat itu. Kualitas tidur Ibu bagaimana? Saya itu setiap malam tuh tidurnya itu di atas jam 1. Wah, Jadi saya nggak pernah bisa tidur nyenyak gitu nyenyak, ya. Dan tidurnya setiap hari nggak? Setiap hari. Nah ini adalah kondisi kurang lebih pembuluh darah dan pembuluh darah daripada Bu Nila ya. Jadi karena hipertensinya ya itu juga mengakibatkan kekentalan darah. Nah karena pembuluh darahnya menjadi menyempit dan kekentalan darah itu mengakibatkan memudahkan terjadinya gumpalan-gumpalan darah. Nah, ada yang namanya teknologi laser itu teknologi yang khusus untuk darah dan pembuluh darah yang seperti yang dipakai oleh Mas Adit ini. Oh, oke. Maka ketika teknologi itu dinyalakan, maka apa yang terjadi? Nah, gumpalan darah tadi ya yang mengakibatkan telinga berdenging, mengakibatkan pusing ya, itu dia akan dihancurkan atau dirilis ya sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Nutrisi, oksigen ya bisa masuk ke organ-organ vital. Sehingga gunanya apa? Gunanya adalah bisa mencegah komplikasi. Yuk, kita gunakan teknologi laser sebagai upaya untuk membuat darah kita tidak kental. Dan tentunya karena sudah memasuki usia menopause, kita tahu bahwa penyerapan tubuh kita juga menjadi kurang baik, pencernaan juga, maka bisa ditambahkan suplementasi berupa vitamin, mineral, dan antioksidan di dalam satu kemasan untuk pengobatan dari dalamnya. Sehingga kita bisa melalui masa menopause tanpa harus takut, tanpa harus cemas karena kita tetap dalam keadaan yang sehat. ya. Nah, Ibu Nila kan masalahnya tadi tensinya masih tinggi ya Bu ya. Betul. Nah, tensi tinggi ini disebabkan karena adanya penurunan dari produksi nitrik oksid Bu. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Karena dengan menggunakan teknologi laser ini dapat membantu untuk menstabilkan tekanan darah ibu. Karena teknologi laser ini nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi nitrik oksid tadi. Nah, nitrik oksid ini berkurang ketika terjadi bertambahnya usia, kemudian paparan radikal bebas Bu ya, kemudian pola hidup tidak sehat sehingga pembuluh darah jadi kaku. Nah, karena nitrik oksid itu meningkat, maka pembuluh darah yang tadinya kaku jadi lentur, kemudian jadi lebar dan aliran darahnya menjadi lancar sehingga tekanan darahnya ini akan terkendali. Nah, itu kan digunakan dari luar ya Bu ya. Tetapi masalahnya nitrik oksid ini kan dipengaruhi juga karena radikal bebas. Radikal bebas bisa dari asap kendaraan bermotor, kemudian dari asap rokok, asap pabrik, kemudian dari metabolisme tubuh kita sendiri pun ini menghasilkan radikal bebas. Dan radikal bebas ini adalah partikel yang jahat, yang menyerangnya langsung ke sel Bu. Nah, sedangkan di dalam tubuh kita ini kan ada ratusan miliar sel. Ketika sel itu terkena radikal bebas, maka ini akan rusak dan mengganggu fungsi dari organ dalam tubuh kita. Oleh karena itu butuh lawannya, yaitu dengan antioksidan. Antioksidannya contohnya adalah astaxanthin, kemudian bisa juga ekstrak marigold. Nah, ini akan membantu mencegah paparan radikal bebas tadi sehingga radikal bebasnya
tidak merusak sel-sel di dalam tubuh kita ya Bu ya. Dari luarnya itu dengan teknologi laser untuk membantu melancarkan aliran darah, dari dalamnya dengan konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral. Keduanya ini adalah solusi yang tepat untuk Ibu Nila dan pemirsa di rumah guna mengendalikan faktor pemicu terjadinya komplikasi. Nah, untuk Ibu Nila dan juga pemirsa Go Healthy, dengan menggunakan Aku Laser dan juga mengkonsumsi 2 tablet suplemen Evolife AS10 secara rutin ya, lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan. Sehingga Anda bisa terhindar dari komplikasi seperti apa aja tadi? Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Untuk itu, ayo pemirsa, dapatkan informasi Aku Laser dan juga suplemen Evolife AS10 ya. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang ini. Atau silakan, jika Anda mau langsung berkunjung ke Cafe Showroom Gogomall yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Tingkatkan kesehatan Anda dari luar maupun dari dalam ya, dengan menggunakan Aku Laser dan juga rutin mengkonsumsi suplemen Evolife AS10 sekarang juga. Baik pemirsa, setelah informasi berikut ini akan ada pembahasan info sehat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali di Go Healthy dan kami ada info sehat untuk Anda pemirsa. Bahwa telinga berdenging bisa jadi tanda tensi tinggi. Bagaimana menurut Mas Boyke? Jadi pemirsa, mengapa telinga itu bisa berdenging? Ya karena ketika tensi meningkat, itu yang namanya pembuluh darahnya kan menjadi menyempit. Ya, akibat adanya aterosklerosis atau kerak-kerak tersebut. Nah, ketika menyempit, apa yang terjadi? Maka dia seperti pipa. Kalau kita tersumbat itu ada bunyi nging. Nah, seperti itu. Ya, atau si arteri di pembuluh-pembuluh darah kecil itu tetap berdenyut sehingga kedengaran duk 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 di telinga kita. Dan kalau terganggu itu juga bisa mengakibatkan bukan hanya berdenging saja. Kadang-kadang telinga itu kan juga merupakan salah satu organ keseimbangan. Ya, ada organ yang namanya bagian namanya keseimbangan, sehingga kadang-kadang juga keseimbangan kita kalau jalan jadi terganggu. Nah, itu hanya bisa diatasi kalau apa? Kalau tensinya teratasi. Kalau apa? Kalau darahnya tidak kental, ya. Dan untuk itu kita harus pertama check up. Ya, tensinya benar nggak sih tinggi? Ya, atau kita juga harus sadar kalau udah menyumbat di daerah telinga yang begitu halus mikrovaskuler, pasti ada penyumbatan di tempat-tempat lain ya. Untuk itu selain kita juga konsultasi kepada dokter, mengkonsumsi obat untuk hipertensinya ya, juga tambahkan teknologi yang memang khusus darah dan pembuluh darah dan lengkapi dengan vitamin, mineral, dan antioksidan yang memang sudah berkurang pada usia yang semakin meningkat. Oke?
Apa yang barusan dijelaskan oleh Mas Boyke, masalah telinga berdenging kan dirasakan juga sama Iya, Ibu ya? betul. Itu sering terjadi Bu? Sering. Sampai separah apa mengganggunya Bu? Boleh tahu? Ya mengganggu banget, mendengung gitu. Pokoknya Nggak kelar-kelar tuh? kadang-kadang berhenti, nanti terus tiba-tiba muncul lagi. Kan Ibu Nila sudah tahu nih Iya. kalau penyebabnya terutama tuh karena tensi Ibu yang tetap tinggi nih. Iya, Belum betul. terkendali sampai Iya, dengan sekarang. Iya, bener Mas. Apa sih faktor penyebab utamanya? Apa dari gaya hidup Ibu, rutin makanan-makanan yang memang memicu tensi tinggi dan sebagainya? Atau apa kira-kira menurut Ibu? Mungkin salah satunya saya kualitas tidur malamnya ya. Jadi memang kan saya kalau tidur itu kan di atas jam 1 dan memang nggak terlalu nyenyak gitu tidurnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang ya saya memang suka makanan yang berlemak, bersantan. Itu enak sekali sih memang. Iya, gitu. iya. Ya itu salah satunya mungkin. Kalau minum-minumannya bagaimana? Kalau minum enggak sih. Kalau minum sih saya lebih senang minuman apa sih kayak es teh manis gitu aja sih Mas. Es jeruk. Yang bersoda gitu? Oh enggak ya? saya. Dari dulu enggak gitu. Hanya konsumsi makanan aja. Seneng banget yang berlemak gitu. Olahraga rutin Bu? Olahraga ya seminggu 2 kali sih. Oke. Iya seminggu 2 kali. Sekarang Ibu Nila sendiri konsumsi obat rutin nggak? Cuman yang untuk tekanan darah tinggi aja. Oke. Tuh. Tadi saya mendengar Ibu kurang tidur ya Bu ya. Itu loh Mas. Ya padahal tidur ini kan memegang peranan penting ya Bu ya untuk kesehatan. Betul. Karena ketika orang kurang tidur ini akan meningkatkan hormon kortisol. Kemudian radikal bebas juga akan ditingkatkan produksinya. Sehingga akan mengganggu pembuluh darah Bu. Salah satunya adalah efeknya tensinya naik. Kemudian diabetes, gula darah meningkat. Kolesterol juga meningkat, peningkatan berat badan, dan resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah juga akan meningkat. Jadi usahakan tidurnya itu cukup dan berkualitas. Nah itu caranya gimana? Nah, itu apa itu ada hubungannya dengan pada saat saya menopause itu bisa ada hubungannya? Betul sekali. Lalu mesti gimana? Iya, Yang kita mesti lakukan adalah tetap jalankan tadi itu pola hidup sehat. Tapi pola hidup sehat itu kan baru satu pilar. Masih ada pilar yang kedua pemirsa. Apa? Check up ke dokter. Rutin. Itu tadi dilakukan rutin. Ya, apalagi kalau kita sudah menderita Itu saya yang suka hipertensi. takut kalau cek ke Tuh, dokter. nggak betul. Yang ketiga, konsumsi obat dokter yang disuruh. Tadi kan cuma dikasihnya obat yang dikonsumsi untuk hipertensi aja, tapi betul. kolesterolnya nggak rajin kan? Iya, kalau lagi tinggi konsumsi. aja. Dan yang keempat, supaya kaki kursi itu kuat, ya tambahkan teknologi dan suplemen. Khususnya mereka-mereka yang memasuki usia menopause, premenopause itu 45 tahun ke atas. Kemudian juga andropause yang sudah mulai di atas 50 tahun para pria. Yuk kita lengkapi kaki kursi ini dengan teknologi. Yaitu teknologi laser dan teknologi suplementasi 3 in 1 yang melengkapi antioksidan, kemudian vitamin dan mineral dalam satu kemasan. Oke? Mas Jo, ini cara pemakaiannya seperti apa sih? Laser sama suplemennya ini? Iya. Jadi Ibu tadi sudah dijelaskan Mas Boyke bahwa Ibu kan sudah masuk menopause, di mana masuk menopause itu kan hormon-hormon di dalam tubuh menurun. Salah satunya adalah melatonin Bu. Melatonin ini adalah hormon untuk tidur. Sehingga tidur Ibu kan tidak bisa untuk cepat mulai tidur dan berkualitas ya Bu ya. Betul. Nah dengan menggunakan teknologi laser yang nanti digunakan sehari 2 kali pada pagi atau siang hari dan malam hari, ini akan membantu untuk Ibu mudah untuk tidur, tidurnya akan berkualitas, badannya juga akan lebih berenergi, moodnya akan lebih stabil. Nah pada saat pagi ini nanti akan diproduksi hormon serotonin Bu. Fungsi hormon serotonin adalah memperbaiki mood Ibu dan pemirsa di rumah, kemudian lebih berenergi juga. Nah pada malam hari ini akan diproduksi melatonin. Nah melatonin adalah hormon tidur, sehingga ketika melatonin meningkat di dalam tubuh, maka tidurnya akan lebih mudah dan lebih berkualitas. Nah itu kemudian Ibu kan khawatir ya Bu ya terjadi stroke ya Bu. Betul. Nah masalah stroke itu kan adanya di otak. Iya. Oleh karena itu, selain digunakan di pergelangan tangan sehari 2 kali, nanti Ibu menggunakan yang di hidung atau intranasal. Karena ini merupakan satu kesatuan. Jadi dengan menggunakan intranasal,
pembuluh darah yang ada di area kepala, terkhusus di otak, ini dibantu dilancarkan dan dilebarkan sehingga dapat mencegah stroke, kemudian dapat membantu untuk sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dapat membantu pemulihan pasca stroke dan mencegah demensia atau kepikunan. Banyak sekali manfaatnya Mas. Benar. Ya, gitu. Nah, selain itu, ibu juga perlu tambahkan suplementasi antioksidan. Karena apa? Karena radikal bebas ini yang didapatkan di mana saja Bu ya. Kemudian ini akan merusak sel-sel tubuh kita dan ini akan mempengaruhi fungsi dari organ, salah satunya adalah otak yang menyebabkan mudah lupa atau demensia. Oleh karena itu konsumsi suplementasi antioksidan seperti ekstrak pine bark, kemudian ada lycopene, ini dapat membantu untuk meningkatkan fungsi dari organ-organ di dalam tubuh ibu. Gitu. Jadi kombinasi keduanya dari teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan adalah solusi yang tepat untuk Ibu Nila dan pemirsa di rumah. Itu namanya duet maut Mas. Iya. Yuk jalankan pilar hidup sehat. Pola hidup sehat yang sudah tadi dijelaskan, check up kesehatan, obat-obatan dari dokter, dan tambahkan teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Tapi kurang lengkap kalau tidak ditambahkan dengan teknologi suplementasi. Kenapa kok harus bersuplementasinya, harus ada teknologinya? Karena jangan sampai kita makan obat begitu banyak tapi tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Karena teknologi suplemen ini harus teknologi yang daya larutnya bagus, kemudian kebutuhannya per orang udah ketahuan, ya, dan bisa digabungkan antara yang namanya vitamin, mineral, dan antioksidan. Oke? Nah, untuk pemirsa yang baru saja bergabung, ayo kita rangkum riwayat kesehatan dari Ibu Nila. Ibu Nila Frismaya, usia 54 tahun ya Ibu. Betul. Riwayat kesehatan Ibu, tekanan darah tinggi, terakhir 162/90 pemirsa. Kadar kolesterol sempat tinggi juga 260, betul ya Ibu? Betul. Asam urat juga tinggi 8 dan kerap keluhkan pusing serta kebas di kaki sebelah kanan. Benar ya Bu ya? Benar. Nah, kami ini ada saran dan juga anjuran untuk Ibu. Tetap kontrol ke dokter secara berkala. Harus rajin, nggak boleh malas ke dokter. Disiplin minum obat ya, sesuai dengan resep yang dokter berikan. Mas. Kurangi makanan berlemak ya Ibu. Itu. Apalagi terlalu banyak berminyak. Dan juga Ibu harus lebih aktif lagi berolahraga. Minimal 150 menit per minggu. Nah, per harinya Ibu hitung aja, dibagi aja. Setidaknya 30 menit lah 30 per hari. menit, Gunakan teknologi laser dan juga konsumsi suplemen antioksidan. Nah, bagaimana? Insya Allah siap. Kalau saya dipercaya insya Allah siap. Nah, itu. Jadi dengan Ibu rutin menggunakan teknologi laser, Ibu akan segera merasakan manfaatnya. Nanti kualitas tidurnya akan membaik. Lebih nyenyak ya. Terus yang terpenting lagi, ketika check up ke dokter, angka-angkanya akan mulai terkendali. Itu yang diharapkan. Iya benar. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir. Sama-sama. Sudah bercerita seputar pengalaman kesehatan Ibu dan semoga ada perubahan ke arah yang lebih baik. Amin. Segera Ibu ya. Take action ya Bu ya. Pemirsa, topik kita hari ini bukan hanya membuka wawasan kita ya, tapi juga memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua yang menyaksikannya. Nah, pemirsa, alat kesehatan Aqualaser dan juga suplemen Evolife AS10 adalah solusi cara tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Pemirsa ingat, Gogomol ini lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan berinovasi tinggi dan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan Aqualaser dan juga suplemen Evolife AS10. Gogomol telah tersertifikasi ISO 9001 ya, dengan pelayanan berskala internasional dan juga mendapatkan penghargaan super brand. Ini merupakan bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol. Perlu diingat, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain pemirsa. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ayo,
Pemirsa, dapatkan informasi alat kesehatan Aqualaser dan juga suplemen Evolife AS10. Untuk itu, segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda ya melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang ini. Atau silakan Anda bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutera, Kota Tangerang. Ingat pemirsa, usia memang tidak dapat diprediksi, tapi usia panjang dapat kita rencanakan. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti gaya hidup, pola makan kita, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan juga tingkatkan kesehatan Anda dari luar maupun dari dalam. Dengan menggunakan alat kesehatan Aqualaser dan juga mengkonsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada hari ini dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Keluhan saya sebelumnya pastinya kepala saya sakit di bagian area leher dan juga kaki saya ketika misalnya berjalan lama atau beraktivitas yang padat itu menjadi pegel-pegel di bagian pinggang dan juga bagian betis. Alasan saya menggunakan teknologi laser pastinya buat kebutuhan kesehatan saya. Apalagi saya punya riwayat asam urat dan juga hipertensi. Sehingga dengan teknologi laser ini membuat tubuh saya menjadi lebih bugar dan lebih menyadari tentang kesehatan. Sebelumnya asam urat saya itu di angka 7,6 dan sekarang itu 5,1. Dan untuk tekanan darah saya itu sebelumnya 148 hingga 150/90, sekarang 128/80. Terima kasih teknologi laser. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.